Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang transformasi sistem koordinat kartesian atau kartesius terhadap sistem koordinat polar dan juga sebaliknya dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesius. Nah, di sini saya akan membahas tentang basis vektor di sistem koordinat kartesius dan juga sistem koordinat polar. Nah, jadi ini adalah gambar sistem koordinat kartesius, yaitu di sini terdapat X dan di sini Y. Nah, di sini saya akan gambar basis vektor, yaitu EX dan EY. Nah, basis vektor EX ini di titik ini adalah vektor R. Jadi di sini terdapat vektor R dengan koordinat X, Y. Dan di ujung sini terdapat vektor RH dengan koordinat X plus H, Y. Ada di video saya, yaitu tentang basis vektor dan unit vektor, perbedaan dan persamaannya, di mana terkadang atau kebanyakan basis vektor itu besarnya sama dengan unit vektor, yaitu 1. Nah, di sini saya akan menggunakan basis vektor dengan panjang atau besarnya adalah 1, yaitu EX sama dengan 1. Nah, berarti panjang ini adalah 1, sedangkan panjang ini adalah hasil pengurangan dari vektor RH dikurangi vektor R. Berarti di sini adalah 1 ini sama dengan vektor RH dikurangi vektor R. Berarti EX sama dengan vektor RH, di mana koordinatnya adalah X. Berarti ini panjangnya 1. Nah, berarti ini panjangnya 1. Jadi X di sini adalah 1. Ini adalah X, berarti di sini adalah X plus 1. RH berarti X plus 1, Y dikurangi dengan R, X, Y dibagi dengan 1. Kenapa dibagi dengan 1? Sebenarnya percuma, dibagi dengan 1 adalah sama dengan tidak dibagi. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Jadi RH dengan koordinat X plus 1, Y dikurangi R dengan koordinat X, Y itu adalah sama dengan 1. 1 dibagi oleh 1 sama dengan 1 juga. Itu akan sama dengan besarnya dengan EX atau basis vektor EX sama dengan 1. Nah, selanjutnya jika RH itu ada di tengah-tengah sini. Nah, ini adalah RH. Berarti maka sama dengan EX sama dengan RH X plus setengah, karena dia hanya separuhnya, jadi setengah, Y minus R X, Y. Agar dia besarnya sama dengan 1, maka harus dibagi oleh setengah juga. Dikali 2 atau dibagi setengah. Agar hasilnya menjadi 1. Jadi X plus setengah, Y dikurangi X, Y berarti dia sama dengan setengah, dibagi setengah dia sama dengan 1. Nah, begitu juga jika RH itu ada di seperempat, maka EX sama dengan RH vektor RH X plus seperempat, Y minus R X, Y harus dibagi seperempat juga sama dengan 1. Berarti EX itu sama dengan RH berapapun X ditambah atau X ditambah H, Y dikurangi R X, Y harus dibagi H, berapapun H itu, maka sama dengan 1. Tanpa terkecuali atau tidak terkecuali jika H di sini sangat kecil, yaitu mendekati 0, yaitu limit H mendekati 0, RH vektor RH X plus H, Y min R X, Y dibagi H itu juga sama dengan 1. Jadi sekecil apapun H mendekati 0, dia akan sama jika dibagi H, jika dia sama dengan 1.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, bentuk limit ini itu sama dengan diferensial parsial dari vektor R terhadap X. Jadi di sini adalah EX. Jadi di video saya juga ada yang membahas tentang diferensial. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi EX itu sama dengan do R per do X, di mana do R per do X ini adalah persamaan dari diferensial seperti ini dengan limit H mendekati 0. Nah, di sini ada 3 bar atau 3 garis, tidak seperti 2 garis atau sama dengan di sini, karena EX di sini hanya sama dengan do R per do X jika EX itu sama dengan 1, jika basis vektor X ini sama dengan 1. Dikarenakan basis vektor itu tidak selalu 1 atau tidak selalu sama dengan unit vektor. Jadi hanya ketika EX sama dengan 1 maka EX sama dengan do R per do X. Selanjutnya adalah berarti EY atau basis Y, basis vektor Y juga sama dengan do R per do Y. Ya, berarti EY sama dengan do R per do Y juga. Ini adalah persamaan basis vektor dan diferensial atau derivatif, parsial derivatif di sistem koordinat kartesian atau kartesius. Lalu bagaimana dengan sistem koordinat polar? Di sistem koordinat polar, gambarnya seperti ini. Ini adalah R. Ini adalah titik pusatnya. Lalu di sini ada lingkaran yang kecil, di sini ada yang lebih besar. Nah, di sini ada sumbu R dan sumbu theta, ya. Di sistem koordinat polar terdapat 2 sumbu yaitu R dan theta. Begitu juga sama dengan sistem koordinat kartesian. Di sini terdapat vektor R. Lalu di sini juga terdapat vektor RH. Ini adalah RH vektor. Maka jarak dari sini ke sini itu adalah sama dengan RH dikurangi R. Besarnya juga sama dengan 1, maka basis vektor R, ER, itu juga sama dengan do R per do R. Jadi do R besar, do vektor R dibagi do R kecil. Nah, karena sama di sini. Jadi sistemnya atau cara mencarinya sama dengan sistem koordinat kartesian, di mana RH di sini dikurangi R, vektor R, di mana jarak dari R ke RH itu berjarak 1. Jadi dari sini ke sini adalah 1, dari sini ke sini adalah 1. Maka persamaan dari basis vektor R, ER, itu sama dengan do R per do R. Nah, menariknya di sini adalah arah dari ER atau arah dari basis vektor R itu selalu berbeda-beda atau berbeda di tiap titik lingkaran di sini. Jadi kalau di titik ini dia arahnya ke sana, kalau titik di sini dia arahnya ke sana, yaitu ini adalah ER, titik ini dia arahnya ke sana, dan seterusnya. Jadi arahnya akan berbeda dengan panjang yang sama, yaitu ER adalah sama dengan 1. Lalu yang berikutnya adalah E theta. Saya akan gambar ulang. Di sini adalah R. R kecil, sumbu R. Di sini titik pusatnya. Di sini adalah lingkarannya. Di sini adalah lingkaran luar dengan jarak jari-jarinya adalah 1. Di sini adalah theta. Nah, maka vektor R ada di sini. Ini adalah vektor R. Ini adalah vektor RH. Maka jarak ini adalah H. Jaraknya adalah H. Nah, karena ini adalah lebar, dia arahnya akan ke sini. Jadi memotong lingkaran di 2 titik. Tapi karena E theta itu adalah sama dengan do R per do theta, di mana persamaannya adalah seperti ini. Limit H mendekati 0, yaitu RH min R dibagi dengan H. Jadi H di sini mendekati 0, kalau ini tidak mendekati 0 ya.
ini masih panjang, yaitu sama dengan 1. Kalau dia mendekati 0, misalkan dia di sini, di tengah, dia berarti arahnya akan seperti ini. Nah, kalau dia mendekati 0, RH adalah di sini, dengan H mendekati 0, dia akan ke sini. Jadi hanya menyinggung atau memotong satu titik. Jadi hanya menyinggung satu titik di lingkaran ini. Nah, inilah yang dimaksud dari basis vektor E theta. Dengan panjang yang sama, yaitu 1 di sini. Panjangnya adalah RH dikurangi R. Tapi arahnya adalah ke sana. Menyinggung titik di sini. Satu titik di lingkaran ini. Jadi basis vektor di sini adalah basis vektor atau basis vektor theta di sini adalah tegak lurus dengan basis vektor R. Jadi kalau R adalah ke sini, ER. Nah, kalau E theta ke sana. Jadi tegak lurus. Hanya menyinggung satu titik di lingkaran ini. Menariknya lagi, jika ER itu akan arahnya berbeda di tiap titiknya, sedangkan E theta ini juga akan berbeda di tiap titiknya. Jadi kalau titik di sini, dia akan ke arah sana. Kalau titiknya di sini, dia akan ke arah sana. Titiknya di sini, dia akan ke arah sana. Titiknya di sini, dia akan ke arah sana. Jadi akan selalu berbeda di tiap titiknya untuk arahnya dari E theta atau basis vektor theta. Dan juga panjangnya pun akan berbeda. Jadi jika tergantung dari R-nya atau titik dari R. Jika titik R-nya ada di sini, dia akan panjangnya seperti ini. Jika R-nya ada di sini, nah berarti ini adalah R. Di sini adalah RH. Panjangnya berarti sekian. Arahnya sini. Nah, ini adalah E theta. Di mana E theta yang di sini itu adalah lebih panjang daripada E theta dengan R yang lebih kecil. Titik R yang lebih kecil. Jadi untuk E theta tidak hanya arahnya yang berbeda, tapi juga panjangnya pun akan berbeda. Semakin ke dalam dia akan semakin kecil, semakin keluar dia akan semakin panjang. Nah, di beberapa buku itu ditulis seperti ini. E theta sama dengan 1/R do R per do theta. Variabel 1/R di sini dimaksudkan adalah untuk menormalisasi atau untuk menormalkan panjang E theta menjadi sama dengan 1. Jadi panjang E theta di sini akan tidak pengaruh terhadap R karena akan dibagi oleh R di sini. Jadi semakin panjang pun, semakin panjang R-nya dibagi oleh R, dia akan tetap nilainya sama dengan 1. Kecil pun dia akan dibagi R sehingga sama dengan 1. Jadi ini adalah menormalisasi basis vektor theta. Tetapi saya tidak akan gunakan ini di video saya, di series video saya, dikarenakan normalisasi ini akan merusak arti dari basis vektor yang sebenarnya. Jadi akan merusak arti dari basis vektor sama dengan diferensial parsial dari R. Jadi saya tidak akan gunakan bentuk normalisasi ini. Saya akan tetap gunakan E theta sama dengan do R per do theta. Jadi dari sini kita sudah mengetahui 4 bentuk persamaan basis vektor. Dari mulai 2 basis vektor di Kartesian, itu adalah EX dan EY. EX sama dengan EX sama dengan do R per do X dan EY sama dengan do R per do Y, di mana arah dan besarnya tidak berubah di titik manapun, tidak akan berbeda di titik manapun, jadi akan tetap sama. Sedangkan di sistem koordinat polar terdapat 2 basis vektor yaitu ER dan E theta, di mana ER sama dengan do R besar per do R, di mana arahnya akan berbeda di tiap titik, sedangkan panjangnya adalah sama. Sedangkan E theta adalah sama dengan do R per do theta, di mana panjangnya akan berubah atau berbeda di tiap titik dengan titik R yang berbeda. Sedangkan arahnya pun juga akan berbeda di tiap titik theta. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.